Dokter, Iya, Nov, Iya, Nov, kedengeran? 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 Iya, iya, udah, Iya, udah. iya, udah. Woi, akhirnya kedengeran juga. Woi. Semoga lancar ya sekarang ya. Iya, semoga lancar ya dok hari ini. Iya, ya. Dokter Samuel lanjutin pertanyaan tadi nih yang terputus. Iya. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih dok? Dan gimana sih penyebarannya bisa sampai masuk ke Indonesia? Oh, ya, jadi COVID-19 itu kan nama yang diberikan oleh WHO ya. Sebenarnya dia salah satu termasuk dari keluarga coronavirus. Dan memang sudah ada pendahulunya seperti virus SARS dan virus MERS. Virus SARS juga terjadi di Cina waktu itu sebelumnya, dan virus MERS itu terjadi di Timur Tengah. Jadi memang bedanya kalau virus COVID-19 ini, jadi sebenarnya COVID-19 ini baru tapi tidak benar-benar baru karena sudah ada pendahulunya. Nah, bedanya dengan pendahulunya seperti SARS dan MERS itu memang angka kematiannya itu lebih rendah dibandingkan pendahulunya, keluarganya, dan juga gejalanya lebih ringan. Namun karena gejala lebih ringan, dia bisa lebih mudah menyebar ke orang lain. Jadi jumlah angka penyebarannya lebih besar dibandingkan MERS dan SARS yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kalau penyebarannya sih sekarang di Indonesia tuh udah masuk ke semua provinsi ya. Dari Aceh sampai Papua itu sudah terkena semua provinsi di Indonesia. Memang pusatnya itu di Pulau Jawa. Pulau Jawa memang megang rekor 4 besar di sana semua. Yang pertama itu di Jakarta. Jakarta paling besar ya. Kemudian disusul Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur seperti itu. Dan hari ini pun per hari ini sudah tembus 10 ribuan ya, nambah 200-an kasus positifnya. Dan virus corona ini dia bisa menyerang manusia dan hewan. Jika dia menyerang manusia, maka organ utama yang terkena itu adalah saluran pernafasan. Meskipun dia bisa komplikasi ke organ lain seperti jantung ataupun pencernaan ya. Tapi umumnya paling sering dia pertama kali menyerang saluran pernafasan. Karena memang reseptor dari virus tersebut atau cantelannya atau gantungannya itu memang ada di saluran pernafasan. Seperti itu, sehingga gejala umumnya demam, batuk, dan sesak yang paling sering. Mungkin itu. Mungkin untuk Dokter Martin nih dok, dokter kan sebagai dokter yang menangani langsung setiap pasien COVID-19 di RSCM khususnya ya dok. Terus apakah setiap pasien itu memiliki gejala yang sama dok? Terus gimana sih pengalaman dokter nih dengan kondisi ini di rumah sakit saat ini? Ya. Gejalanya memang beda-beda ya, walaupun memang paling sering sih keluarnya demam, ya. Tapi ada juga yang keluarnya lemes, ya. Demamnya nggak begitu dominan, lemes, ya. Tapi ada juga yang keluarnya memang batuk-batuk atau yang sesak napas yang udah berat. Jadi kadang bervariasi. Kadang juga nggak ada gejala, hanya dia pengen check up, atau di swab tenggoroknya ada positif, ya. Jadi gejalanya bervariasi. Umumnya ringan. Nah, jadi ya pasien-pasiennya kalau yang ringan-ringan kadang masih bisa kalau memang memungkinkan bisa berobat jalan ya. Tapi kalau udah cukup berat dirawat di rumah sakit yang rujukan maupun yang rumah sakit yang bukan rujukan. Jadi gejalanya bervariasi ya. Bervariasi ya dok gejalanya ya? Iya, ya. Yang pasti dia akan menyerangnya pernafasan atas ya dok ya? Ya, gejalanya umumnya saluran napas atas baru ke bawah. Tapi
Pada sebagian pasien keluhannya tuh bukan penapasan awalnya. Awalnya bisa diare dulu, kemudian baru timbul soal pernapasan ya, atau lemes-lemes, terus tahu-tahu diperiksa ada infeksi paru karena COVID ya. Gitu ya. Terus dok, berarti sebenarnya kondisi saat ini itu pasien positif COVID-19 itu berarti meningkat ya, bukan menurun ya dok? Ya, sampai saat ini sih kalau dilihat masih tetap meningkat ya. Walaupun peningkatannya tidak sedrastis 1 bulan lalu ya. 1 bulan lalu memang peningkatannya pesat ya. Sekarang meningkatnya udah mulai landai, pelan-pelan satu-satu gitu ya. Nah, jadi ada perubahan dalam kecepatan timbulnya virus ya. Nah, demikian ya. Terus dok, kalau misalkan pasien ini udah positif nih COVID-19, kemungkinan kena lagi kah? Atau kecil kemungkinannya atau enggak sama sekali? Ya, kalau udah sembuh ya, biasanya sembuhnya total asalkan dia melakukan pola hidup sehat dan distancing sosial yang baik ya. Tapi yang masalah itu kadang-kadang ada yang sudah sembuh, sudah sehat, tapi di pemeriksaan usaha tenggorokannya masih positif terus kumannya, virusnya ya. Jadi dia masih tetap mesti isolasi mandiri di rumah sampai beberapa minggu. Itu yang jadi masalahnya. Nah, Mungkin ini pertanyaan buat dokter Samuel ya sekarang ya. Dokter Samuel, kita sering dengar nih yang namanya OTG atau orang tanpa gejala. Sebenarnya sih gimana sih kita tahu kalau misalkan kita itu positif, dan kalau misalkan kita positif terus tanpa gejala itu yang kita nggak ketahuin, gimana cara kita mengantisipasi itu semua? Ya, oke. OTG itu jadi termasuk salah satu penamaan status orang ya. Jadi orang tanpa gejala, sesuai namanya berarti orang tersebut tanpa gejala, tapi dia pernah riwayat kontak dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif, begitu. Tapi memang dia tidak ada gejala sama sekali. Nah, pada pasien OTG ini dia perlu dilakukan pemeriksaan swab tenggorok PCR ya. Swab tenggorok PCR itu di hari pertama dan di hari ke-14 untuk memastikan apakah dia benar-benar tertular dengan pasien yang positif. Nah, apabila di antara dua swab itu salah satunya nanti positif, nanti statusnya akan berubah dari OTG menjadi karier. Jika masih belum ada gejala juga ya. Jadi bedanya itu OTG dengan carrier, persamaannya dua-duanya sama-sama gak ada gejala. Tapi kalau OTG dia belum ada hasil swab, sementara carrier sudah ada swab positif. Jadi mungkin carrier di atasnya OTG kali ya, OTG kemudian positif naik level jadi carrier seperti itu. Nanti kalau udah ada gejala baru statusnya bisa, oh itu udah terkonfirmasi, jadi udah tidak ada ODP PDP lagi karena sudah terkonfirmasi. Dan kalau OTG itu kita tidak tahu, misalkan saya keluar rumah nih, kita tidak tahu kalau yang mana OTG sampai seorang tersebut kasih tahu ke kita kalau dia itu OTG. Itu satu-satunya cara. Jadi pertama, apakah si OTG itu tahu kalau dia benar-benar OTG? Karena kan dia nggak tahu apakah dia bisa tidak tahu kalau dia tertular dari yang positif. Itu pertama. Kalau dia nggak tahu kan nggak mungkin dia ngasih tahu ke saya kan kalau dia OTG. Kedua, kalau dia tahu dia OTG, apakah dia mau ngasih tahu saya kalau dia OTG gitu? Karena kan mayoritas masih dianggap stigma ya.
status-status yang berhubungan dengan COVID seperti itu. Jadi satu-satunya cara ya kita diberitahu kalau dia OTG seperti itu. Dan untuk langkah antisipasinya, menurut saya yang terbaik itu adalah kita menganggap orang lain OTG, gitu ya. Karena kan kita tidak tahu apakah orang lain itu jujur atau enggak. Jadi kita menganggap OTG, tapi jangan diambil dari sisi negatifnya. Kita jadi mikir berlebihan sehingga jadi panik. Maksudnya agar kita lebih waspada. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kita pasti tahu lah, karena pemerintah setiap hari itu ngomong di depan TV, di media sosial bagaimana pencegahannya. Yang paling sering diutamakan tuh yang pertama, lakukan semua aktivitas di dalam rumah, baik kerja, belajar ataupun ibadah itu di dalam rumah. Yang pertama. Dan yang kedua, apabila kita harus keluar rumah, pakai masker gitu. Dan yang ketiga, jaga jarak social distancing minimal 1 meter, karena diketahui droplet itu dia langsung turun dalam radius 1 meter. 1 meter ya? Dan terutama ya, tapi social distancing itu juga perlu dilakukan di dalam rumah. Terutama misalkan Novi kerja nih, keluar rumah, nggak bisa stay di rumah. Nah, sebisa mungkin Novi jaga 1 meter dengan keluarga di rumah. Kan Novi nggak tahu kalau Novi kasus terburuknya kan bisa OTG seperti itu ya, amit-amit ya. Gitu. Kemudian ya etika batuk harus pakai siku seperti itu. Jadi memang semuanya itu harus dilakukan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan kita hanya pakai masker tapi kita nggak jaga jarak, itu nggak akan efektif seperti itu. Nah, mungkin itu cara antisipasinya. Jadi sebenarnya dok, seberapa bahaya sih COVID-19 ini? Terus tadi juga ada yang pertanyaan dari Bang Binsar, virus ini berapa lama sih bisa mati di benda-benda mati kayak di uang misalkan, atau di barang-barang kalau kita keluar baju, itu matinya berapa lama sih bisa matinya? Ya jadi Ya jadi dari artikel yang saya dapat itu memang telah diteliti. Kalau dari suhu, tentu virus itu akan sangat nyaman di suhu dingin, sekitar 4 derajat Celcius. Jadi dia akan mudah hidup di lingkungan di suhu dingin. Sementara di suhu panas, dia akan cenderung mudah mati seperti itu. Itu kalau dari suhu. Tapi kalau kita ngomong di suhu ruangan atau suhu biasa, memang ada benda-benda tertentu di mana virus bisa lebih bertahan hidup lebih lama. Di contoh nih yang saya dapat, kalau di tembaga dia bisa bertahan selama 4 jam virus itu. Ini tanpa kita bersihkan ya, tanpa kita desinfektan. Ya, 4 jam. Di kardus bisa 1 hari. Nah, yang paling lama itu di plastik dan besi. Bisa sampai 3 hari. Berarti di handphone juga ya dok? Kenapa? Di handphone berarti masuknya ke 3 jam ya? Handphone apa ya bahannya? Kalau stainless steel 3 hari berarti. 3 hari. Karena ya virus COVID ini paling lama hidup di plastik dan besi. Nah, makanya sebisa mungkin ya kalau kita keluar jangan menyentuh besi, entah kita mencet tombol lift, entah buka pintu dan lain-lain. Seperti itu. Kalau di uang, kalau nggak salah uang kertas itu saya lupa deh. Sepertinya nggak nyampe 1 hari ya. Tapi kalau uang receh gitu kan, kalau bahan logam mungkin bisa sampai 3 hari besi stainless itu seperti itu. 6 jam. Berarti 6 jam. Misalkan kita dari luar, terus kita langsung semprot barang-barang kita dengan desinfektan gitu. Kenapa? Kita dari luar, terus kita semprot barang-barang desinfektan dengan desinfektan Iya. berarti efektif. Iya.
Ya, efektif sekali. Ya. Nah, efektif. Virusnya dengan obat-obat desinfektan gampang sekali dia mati. Ya. Jadi virus ini gampang sekali dibersihkan kalau dengan sabun, pakai sabun aja dia mati ya. Apalagi pakai alkohol pakai mati. Jadi gampang sekali dia, tapi gampang sekali dia nular. Jadi seimbang tuh. Nularnya gampang tapi mematikan juga gampang. Jadi tinggal pola hidup kita aja. Biasakan cuci tangan ya. HBS Siap ya dok. minum. Iya, ya, itu dia. Ya. Untuk Dokter Martini dok, kita lagi happening banget nih soal berita tentang terapi plasma bisa menyembuhkan pasien positif COVID-19. Sejauh mana sih dok kebenaran jika itu? Terus kalau misalkan memang benar, kriteria orang seperti apa sih yang bisa mendonorkan untuk terapi plasma itu? Kalau terapi plasma berarti memang itu salah satu pengobatan pada pasien-pasien dengan infeksi yang berat ya, yang udah dikasih obat antivirus, kasih obat antiinflamasi tapi memberat. Jadi dikasih pengobatan dengan terapi plasma konvalesen ya. Jadi indikasinya untuk pasien-pasien yang berat ya, yang klinisnya berat, kemudian berarti harus ada donor yang memberikan darahnya. Donor yang memberikan darahnya untuk pasien yang sakit berat ya. Nah, donor itu berarti orang yang pernah sakit dan sudah sembuh. Dia udah pernah sakit tapi udah sembuh. Jadi kalau udah sembuh kan dia punya antibodi yang menunjukkan dia udah kebal terhadap virus. Jadi kita ambil darahnya dia supaya antibodinya bisa diberikan kepada pasien yang sakit. Nah, untuk pasien sakit ini pasien yang menjadi donor ada syarat-syaratnya. Dia mesti sembuh, udah sehat, pemeriksaan swab tenggorokan juga negatif, sudah sembuh paling enggak 28 hari sembuh, dan juga harus ada persyaratan kadar dari antibodi dari donornya juga mesti mencukupi antibodinya. Kalau antibodinya sangat rendah, nggak akan bermanfaat. Jadi harus ada persyaratan untuk kadar antibodi dari donor yang mencukupi ya. Ya titernya ada yang 1/320 minimal ya, tapi paling baik 1/640 gitu. Itu siapa aja bisa. Yang pasti persyaratannya secara umum golongan darahnya juga mesti sama yang ini ya. Sama yang resipien akan menerima. Harus sama golongan darahnya. Terus untuk penapisan infeksi HIV, hepatitis B, hepatitis C juga negatif dari donornya. Kemudian kadar antibodi donornya juga cukup tinggi kadarnya, jadi bisa diberikan. Gitu Nur ya. Nah. Berarti tetap harus di cross match dulu gitu ya dok? Iya. Ya, saya juga ditransfusi aja. Transfusi gitu berarti dok ya? Ya. Transfusi 200 ya. Pernah positif dan sudah sembuh gitu ya dok? Ya, tapi donornya udah sembuh, sudah sembuh. Kalau di dunia medis Indonesia sendiri sudah ada yang dipraktekkan belum dok? Di Indonesia sendiri ini masih dalam persiapan ya. Persiapan karena nyari donornya tuh tidak mudah ya. Cari donornya siapa yang pernah sakit, mau jadi donor, diperiksa kadar antibodinya. Dalam persiapan, tapi sekarang sih udah siap di bagian PMI ya. PMI juga udah siap, di RSM juga kan sudah siap untuk itu ya. Kalau usia paling rentan kena virus ini tuh sebenarnya usia berapa sih dok? Rentan itu sebenarnya yang sering berkontak sosial ya. Yang aktif sana kemari. Yang produktif, yang masih aktif. Jadi sering usia muda yang paling banyak kena. Usia muda ya. Jadi yang sering bersosialisasi dengan teman-teman sekerjanya, dengan teman kuliahnya, dengan saudara-saudaranya. Justru anak-anak terus
orang-orang tua ya jarang karena kan banyak di rumah ya. Ya, demikian. Oke. Dok, nih ada pertanyaan nih dari Irfan. Kita udah menjalankan ronsen, terus CT scan, terus rapid test juga, hasilnya kan negatif. Terus nggak menunjukkan nih kalau kena COVID kan. Apakah masih harus ada tes lain lagi kah? Misalkan tes swab atau yang lainnya mungkin? Ya, memang baiknya di swab juga ya untuk memastikan karena sempat ada gejala demam waktu itu kan, Ivan ya. Di swab tenggorok, jadi nggak gitu ya? Oh, jadi sebenarnya rapid itu screening awal ya, Dok? Ya awal. Jadi dia bisa negatif, bisa juga positif. Tapi kalau gejalanya memang ada, rapidnya dia negatif, mestinya idealnya diulang lagi 10 hari. Ulang lagi 10 hari rapidnya. Gitu. Atau kalau enggak langsung di swab, tergantung. Buat Dokter Samuel nih, kami kan dari anak-anak P3M ini khususnya yang anak-anak muda, masih banyak nih dok yang masih kerja gitu. Jujur saya juga masih kerja ke kantor setiap hari. Terus gimana sih sikap kita nih yang masih kerja di luar, masih kerja, dan tindakannya sebagai antisipasi terhadap penularan COVID-19 itu sendiri supaya kita proteksi diri itu gimana? Iya. Jadi memang untuk antisipasi atau pencegahannya yang efektif termasuk yang saya bilang tadi ya. Bila tidak bisa kerja di rumah, maka keluar harus menggunakan masker dan sebisa mungkin pakai hand sanitizer. Ketika batuk, jaga social distancing, cuci tangan sesering mungkin. Namun memang ada protokol juga yang dibuat oleh mungkin pemerintah dan instansi medis ya. Jadi ada protokol bagaimana kita keluar rumah dan protokol bagaimana kita dari keluar rumah, aktivitas sampai rumah, apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau untuk keluar rumah itu kita disarankan untuk memakai baju yang menutupi atau celana yang menutupi semua kulit kita. Jadi lengan panjang, celana panjang seperti itu. Kemudian setelah kita selesai rapi-rapi semua segala macam, pakai masker. Jadi pakai masker tuh terakhir. Jangan kita pakai masker dulu, terus kita dandan, sisir, benerin rambut. Karena pakai masker tuh ada teknik dan caranya, mungkin nanti saya jelaskan. Ya, nanti jelasin jadi iya, karena pakai masker itu sebelumnya kita harus cuci tangan dulu. Jadi kita udah rapi, semua udah beres, pakai sepatu dan lain-lain, baru kita cuci tangan, baru kita pakai masker seperti itu. Dan sebisa mungkin, jika bisa, hindari transportasi umum. Tapi kalau tidak bisa ya tetap jaga jarak di transportasi umum tersebut. Kemudian kalau protokol sampai pulang ke rumah, itu diwajibkan orang tersebut untuk mandi. Jadi saat dia masuk ke rumah, sebisa mungkin dia tidak menyentuh barang apapun yang ada di rumah, termasuk pintu, kalau bisa pakai sikut. Kemudian saat di pintu masuk, dia harus taruh semua barang-barang yang sering dipegang, barang-barang pribadi, HP, dompet, jam tangan dan lain-lain. Oh ya mas, tadi ada lupa. Jadi protokol waktu keluar rumah itu disarankan untuk nggak memakai perhiasan ya, karena perhiasan itu kan logam ya, besi atau stainless steel, seperti kalung, jam tangan. Karena kan jam bisa dari HP ya, lihat ya, gitu. Nah saat sampai rumah, depan pintu taruh semua barang pribadi di kotak yang sudah disediakan. Langsung kita mandi. Setelah mandi baru kita bersihkan alat pribadi kita dengan alkohol segala macam. Seperti itu. Baju yang kita pakai dok? Tadi? Kalau baju yang kita pakai
itu bisa dicuci. Kalau ada mesin cuci aja nggak apa-apa, disatin tidak apa-apa kok. Karena saya lihat dari WHO juga, jangankan untuk baju, masker kain aja itu dicuci, dijadikan satu aja nggak apa-apa. Kalau jika di mesin cuci ya, dengan syarat harus airnya panas atau hangat gitu. Dan sebisa mungkin kalau yang keluar rumah, kalau punya uang berlebih itu minum vitamin, ya Pak ya? Ya, minum vitamin. Jadi vitamin yang paling penting itu vitamin C. Karena vitamin C pun digunakan untuk terapi pada pasien COVID. Dosis terapinya 5 gram per hari, tapi kalau untuk pencegahan kira-kira berapa Pak? 1 gram ya cukup. 1 gram. 1 gram. 1-2 gram cukup. 1-2 gram cukup. Nah, Jadi untuk pencegahan, enervon sih 2 kali 1 ya bisa. ya jadi untuk pencegahan orang awam tuh 1 gram sampai 2 gram atau 1000 miligram sampai 2000 miligram Hari ya. sehari. Sehari. Baiknya Iya. pagi Iya. atau ada waktu tertentu yang dianjurkan dari Pagi kalau bisa. Pagi ya. pagi. Pagi ya. Nah, Ada nggak dok? Misalkan Dan- bisa diganti dengan buah apa gitu vitaminnya? Kenapa? Misalkan vitamin itu diganti dengan buah apa yang kita konsumsi? oh ya. Baik. Jeruk terutama ya. Ya, Jeruk, vitamin C terutama sih ada di jeruk ya. Jeruk ya nanti. Jeruk pertama paling banyak. Nah, Dan selain vitamin C ada vitamin kedua yang penting untuk pencegahan juga vitamin D. Jadi saya baca di artikel vitamin D itu ya termasuk untuk mendongkrak sistem imun kita. Dan juga dia juga bisa menghambat replikasi virus yang ada di dalam tubuh kita dan menghambat peradangan di dalam tubuh apabila kita terkena. Dan dosis vitamin D ini untuk tenaga kesehatan ya, jadi untuk orang yang kerja di fasilitas kesehatan atau orang yang kurang vitamin D-nya seperti orang bule tuh yang sinar mataharinya kurang ya. Dosis yang dianjurkan tuh 5.000 sampai 10.000 IU International Unit Per hari. itu selama 2 sampai 3 minggu. Ini memang cukup tinggi ya, tinggi sekali. 5.000 sampai 10.000 International Unit setiap hari selama 2 sampai 3 minggu. Selanjutnya 5.000 unit setiap hari. Tapi itu untuk tenaga medis ya. Kalau untuk orang awam gimana Pak? cukup. Awal kita dok. Kena matahari, asal kena matahari 5.000 unit cukup ya. Oh, Kena matahari ya. Matahari kena terus 5.000 unit sekali hari cukup ya. Nah, pencegahannya. Dokter mumpung bahas sinar matahari, jam paling bagus sebenarnya jam berapa aja sih dok? Ya, Jam berapa? pagi ya jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10. Sampai jam 10 ya, sampai. Sampai jam 10 ya dok, itu yang paling baik ya. Ya, paling bagus ya. Dokter sebelum masuk ke pertanyaan terakhir nih, Dokter Samuel tolong jelasin dong apa sih fungsi masker itu, terus cara pakai masker atau lepas masker gimana sih dok yang benar itu sebenarnya? oh ya. Oke, jadi memang pemerintah kan sekarang sudah menganjurkan untuk pakai masker ya. Dan dari CDC, jadi CDC itu adalah lembaga kesehatan yang ada di Amerika atau bisa disebut WHO-nya versi Amerika lah. Dia menyarankan untuk orang awam disarankan untuk pakai masker kain. Ya betul. Untuk masyarakat luas disarankan untuk pakai masker kain. Kenapa? Pertama, orang awam perlu masker yang bisa dipakai terus-menerus. Nah, dibandingkan dengan masker yang saya pakai, ini diharuskan untuk dibuang. Jadi ini disposable, kali pakai buang. Ya. Ya, dan kedua juga tentu tenaga medis
jauh lebih butuh jenis-jenis masker medis. Masker medis seperti ini ataupun N95 ya, yang biasanya warna putih. Jadi saya sarankan untuk masyarakat awam yang masih aktivitas di luar, jangan memakai masker N95 karena memang tidak satu, itu membantu tenaga medis untuk dapat stok masker tersebut. Kedua, tidak ada bukti kalau pencegahannya menurun dengan masker N95 seperti itu. Nah, bagaimana kita pilih masker kain? Nah, kalau masker kain ini bisa dicuci, tapi kalau masker ini nggak bisa nih. Kalau masker kain, pemilihannya tuh dari CDC itu disarankan yang anti air atau water resistant. Kenapa? Untuk mencegah droplet. Ya. Nah, sebenarnya masker-masker kain yang dipakai orang masyarakat awam itu tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan virus ke orang lain. Jika dalam kasus kita terinfeksi, seperti itu utamanya. Jadi bukan kita yang, ya mungkin bisa membantu juga kalau kita mencegah tertular dari orang lain. Tapi utamanya adalah kalau kita tidak tahu kalau kita terinfeksi, itu akan menghambat penularan ke orang lain. Gitu. Cara pertama itu tadi ya, water resistant. Kedua, harus cukup tebal. Ya, multi layer, lapisannya jangan terlalu tipis juga. Dan tentu nyaman dipakai ya. Kenapa? Dilapisin tisu, boleh nggak? Iya, bisa. Yang penting jangan terlalu tipis. Seperti itu. Nah, itu cara pemilihan masker kain ya. Nah, kalau mungkin kalau masyarakat awam ingin menggunakan masker ini, sah-sah aja sih. Justru disarankan kalau ingin berobat ke rumah sakit ya, terutama ya. Pakailah masker ini, nggak apa-apa. Pakai masker ini tapi tetap bawa masker kain juga. Karena kalau misalkan orang tersebut sedang berobat nih, misalkan 2 jam, 3 jam berobat, sudah selesai pakai masker ini, nah, sebisa mungkin masker ini dibuang sebelum keluar rumah sakit, di pintu keluar. Kadang biasa ada sampah medis tuh ya, bisa dibuang, baru kita cuci tangan, baru pakai masker kain. Karena kan bakteri virus di rumah sakit banyak. Jadi sebisa mungkin jangan buang masker ini di rumah. Nah gitu. Kemudian kalau itu tentang masker ya. Kemudian saya ingin kasih tahu nih cara pakai masker yang benar ya. Jadi ini pun sebenarnya terus terang aja nih, banyak tenaga medis juga sebenarnya yang baru tahu semenjak ada wabah ini gitu ya. Ini saya lepas dulu ya. Iya, Dok. Jadi masker kain ataupun masker seperti ini, cara pakainya sama. Dan cara lepasnya juga sama. Cara pakainya adalah, ini anggap bersih ya. Nah, ini kotak masker medis. Nah, biasanya sisi luar masker menghadap ke atas. Nah, itu ada alasannya. Kenapa nggak sisi dalam? Karena sisi luar itu yang boleh kita pegang. Sisi dalam kita nggak boleh pegang sama sekali saat kita mau pakai masker. Ini masker kain juga berlaku ya. Jadi mau masker kain, mau masker ini, cara pemakaiannya sama. Tapi sebelumnya kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Lalu pakai masker. Sebisa mungkin jangan pegang bagian dalam. Karena meskipun kita cuci tangan, itu dianggap masih bisa ada kumannya, bakteri atau virus. Terserah mau pakai langsung begini, yang penting jangan pegang bagian dalam. Ini bagian putih jangan dipegang. Langsung pakai begini, atau mau pakai sisi luar kan boleh dipegang ya. Tahan begini, baru satu-satu, baru disesuaikan. Begini Dok, soalnya. Ya, jadi bisa gini juga bisa. Yang penting syarat utamanya bagian dalam jangan dipegang. Seperti itu. Dan harus cuci tangan. Nah, ini tutorial pemasangan masker. Kemudian ada juga cara melepas masker.
Nah, cara melepas masker saya sudah pakai. Nah, bagaimana cara melepasnya? Nah, kalau kita pakai kacamata, coba aja kita lepas ya. Lebih baik dilepas. Kemudian, nah kalau saat melepas yang kita tidak boleh pegang adalah bagian luar. Karena kan kita udah pegang berjam-jam nih. Sudah pakai berjam-jam. Jadi dianggap di sini banyak bakteri dan virus yang nempel. Jadi kita pegang talinya, kita lepas. Bagian dalam boleh dipegang ya, kalau untuk ngebuang. Yang tidak boleh bagian luar. Jadi kebalikannya. Kan ya. Ya, baru kita buang dan cuci tangan. Gitu. Jadi perbedaannya, kalau mau pakai masker, kita cuci tangan di awal. Kalau lepas masker, kita cuci tangan di akhir. Dan kalau mau pakai masker, yang tidak boleh dipegang bagian dalam. Kalau mau lepas masker, yang tidak boleh dipegang bagian luar. Seperti itu. Itu berlaku untuk masker medis juga ya. Mau masker apapun, mau masker N95 juga. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin makan? Oh iya. Nah, sebisa mungkin sih kita jangan makan di tempat umum ya, karena kan udah dilarang. Nah, bagaimana kita makan? Kan sering kalau mau makan kita begini, gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Oh, kayak gitu nggak boleh Kenapa? dong? Karena iya nggak boleh. Karena ini kan bagian luar kotor. Bagian luar kontak dekat sekali dengan bagian mulut kita. Jadi bisa aja kita kesenggol begini tangan makan, terus kena mulut, masuk deh virusnya seperti itu. Jadi baiknya kalau kita mau makan dilepas. Kalau bisa digantung, ada gantungan gantung. Kalau nggak bisa kita sediakan tisu di alas 2-3 lapis, baru kita taruh posisi begini. Oh, Terus kita cuci tangan atau hand sanitizer, baru kita makan. Setelah itu pakai dengan langkah yang biasa. Nah gitu. Nah kemudian ada juga nih tutorial cara buang masker. Wah ribet ya. banyak ya dok. Tutorial cara makanya supaya nggak ribet mending di rumah aja yang bisa ya. Jadi gini cara buang masker. Ini khusus masker ini ya. Khusus masker surgical. Kalau ingin dibuang, caranya adalah melepasnya sama tekniknya. Seperti ini. Kemudian kita lipat bagi dua. Sebisa mungkin kan kita jangan pegang bagian luar ya. Pegang bagian luar, tapi sisi tepinya masih bisa, nggak apa-apa. Kemudian kita pakai tisu, mungkin kira-kira 2 lembar atau 3 lembar. Baru kita taruh di sini. Baru kita gulung. Baru kita buang. Ini kalau tempat sampah biasa ya. Kalau di tempat sampah medis di rumah sakit nggak apa-apa. Buang seperti biasa tidak apa-apa. Nah ini kalau kasus tempat sampah biasa seperti itu. Nah, prinsipnya sih gitu ya. Kemudian kalau masker ini kan memang sangat tidak dianjurkan untuk dipakai 2 kali atau berulang-ulang. Atau bahkan dicuci. Dicuci itu sangat tidak boleh. Jangankan bahkan kan ada yang dibasahin, dikasih sabun, disikat pakai sikat gigi. Itu akan sangat merusak masker. Jadi masker ini dirancang memang sekali pakai. Jangankan untuk kena sabun atau disikat. Masker ini aja kalau udah basah kena lendir atau basah kena rintikan hujan, itu fungsinya akan sangat menurun. Jadi sudah wajib untuk dibuang. Ya apalagi kalau disabun dan disikat itu mungkin dapat berbahaya nanti. Nah makanya kalau ingin reuse atau menggunakan berulang, pakailah masker kain. Itu. Nah untuk masker kain juga, bagaimana cara? Kalau ini kan tinggal buang ya. Ada tutorial yang tadi. Bagaimana kalau masker kain kita sampai rumah? Apakah harus langsung dicuci atau gimana?
Masker kain kita copot seperti biasa, masukkan ke dalam satu wadah, entah plastik atau apa. Ini kasus kalau kita nggak ingin langsung cuci ya. Jadi sebisa mungkin kita tutup, baru kita taruh di mana tempat pakaian atau mana. Sebisa mungkin tertutup. Tapi kalau ingin langsung dicuci ya silakan. Nah, kalau gimana cara cucinya? Nah, kalau WHO dan CDC itu mengatakan mesin cuci itu udah cukup ampuh untuk membersihkan masker kain. Ya, disatukan juga tidak, disatukan dengan pakaian lain juga nggak apa-apa. Ini untuk orang awam ya, beda dengan ini ya, masker lain. Disatukan dengan pakaian lain juga nggak apa-apa. Jadi bagi yang punya mesin cuci, disatukan dengan pakaian lain, deterjen dengan syarat harus pakai air panas atau air hangat. Karena kan virus akan mati di air panas dan air hangat. Ya, dikeringkan dan disetrika seperti itu. Jemur, setrika. Nah, bagaimana kalau yang tidak punya mesin cuci? Tetap bisa juga. Pertama direndam dulu. Direndam tetap dengan air hangat. Suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Rendam setengah jam dengan deterjen. Kemudian setelah itu keringkan, dicuci, dikeringkan, bisa digantung. Dan yang paling penting juga harus disetrika ya. Karena kan setrika juga suhu panas. Panas ya. Ya. Dan yang nggak kalah penting, setelah setrika juga harus ditaruh di tempat yang kering dan bersih. Jangan udah bersih kita taruhnya sembarangan. Itu juga nggak bagus. Tertutup juga dok, simpannya. Gimana? Yang sudah dicuci. Iya. Yang sudah dicuci nggak ada ketentuan untuk terbuka tertutup karena kita anggap itu bersih. Oke. Ya. Nah, terakhir kalau in case nih kita cuma punya satu masker ini, kita nggak punya masker lain. Memang ada untuk darurat kita bisa menggunakan masker ini, meskipun ini dirancang untuk disposable sekali pakai. Bagaimana caranya? Itu kita cukup taruh aja di dalam tas tenteng yang berisi yang bahan kardus. Tenteng bahan kardus, taruh aja ke dalam, kemudian digantung di ruangan terbuka selama minimal 3 hari. Nggak boleh lebih cepat dari itu. Gitu. Jadi jangan kena air, jangan disabunin, apalagi disikat. Karena perlakuan ngegantung masker ini juga dilakukan di rumah sakit, masker N95. Jadi masker N95 kan sekarang harganya satu buah tuh 50 sampai 100 ribu kan. Itu memang bisa sampai 5 kali pakai. Dan mereka juga habis pakai mereka nggak dicuci pakai air, disabun, digosok, enggak. Sama perlakuannya, mereka taruh dalam kardus, digantung selama 3 hari. Sementara itu mereka pakai masker yang lain. Itu mungkin tutorial untuk penggunaan masker. Jadi nggak sembarang pakai masker atau pilih masker gitu ya. Thank you Dr. Samuel. Ya, Dokter Martin, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman kita. Pertanyaannya itu, berapa lama sih dok setelah sembuh dari COVID, pasien tersebut bisa sebagai pendonor? Terus, ada lagi dok, sekalian nih dok, apakah benar kalau anak itu adalah karier terbaik untuk orang dewasa? Berapa lama ya? Lamanya adalah 2 kali masa inkubasi dari virus ya. Kalau dia udah sembuh, 2 kali masa inkubasi virus baru boleh jadi donor ya. Masa inkubasi virus kan 14 hari. Jadi 2 kali 14 hari setelah dia sembuh, dia bisa jadi calon donor gitu ya. Nah, satu lagi pertanyaan tadi apa Novi? Yang apakah benar apakah kalau anak itu adalah karier terbaik untuk orang dewasa? anak? Sebetulnya anak kasusnya lebih jarang. Lebih jarang anak kasusnya ya.
biasanya orang-orang ya dewasa muda yang banyak ya, yang banyak karir dewasa muda, ya, dewasa muda yang produktif, yang masih aktif. Apa anak-anak jarang sekali ya. Nah, ya, gitu. Dewasa muda ya. Dokter, Dokter Martin, Dokter Samuel, ini pertanyaan terakhir Ya. nih ya. 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 Apa sih pesan khusus nih dari dokter untuk kami, khususnya kami nih anak-anak muda ini, apa yang bisa kami lakukan dalam masa pandemi ini, baik di tengah-tengah keluarga maupun masyarakat? Ya. Sama dulu ada. Hah? Oh, ya nasihat ya kita ikuti perintah dari pemerintah kita setempat, social distancing ya. Itu tetap kita lakukan ya. Jadi kita nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu, jaga jarak ya. Kemudian hand hygiene, cuci tangan sesering mungkin, tidak menyentuh barang-barang pintu, megang uang, megang HP, cuci tangan pakai sabun, hand hygiene. Terus pola hidup ya, istirahat cukup 8 jam, makan 3 kali sehari, cukup minum ya. Vitamin juga boleh berikan ya. Terus ya kita kalau kita memang harus bekerja ya kerja di rumah kalau memungkinkan, atau kalau misal harus pergi ya kita bagi tugas sama teman-teman ya. Saya dokter juga bagi-bagi tugas, jadi nggak tiap hari visit yang COVID tapi gantian, supaya kita sama-sama menjaga kondisi badan. Teman-teman pemuda juga kalau mau ikuti saran pemerintah, menjadi contoh ya, edukasi ke orang-orang lain yang mungkin nggak ngerti ya, yang orang nggak ngerti kadang-kadang ya kita edukasi. Demikian lebih. Kalau dari Ya. Dokter Samuel, ada pesannya dok, sebagai anak muda? Ya, kalau dari saya yang paling penting adalah disiplin ya. Disiplin, kerja, belajar, ibadah di rumah. Halo. Kalau tidak bisa ya, Ya. sesuai Ya. protokol yang dilakukan untuk di luar rumah. Karena apa? Karena misalkan ada Oh, ya. pertanyaan, kapan sih pandemi ini Ya. berakhir? Ya. Nah, jadi ahli epidemiologi itu meramalkan, mengkalkulasi lah ya, kapan pandemi ini berakhir. Ternyata itu mereka buat Ya. dengan kasus yang berbeda-beda. Apa yang membedakan? Yang tergantung itu adalah kapan pandemi berakhir, yang menentukan adalah kebijakan pemerintah dan tingkat kedisiplinan masyarakat. Nah, kalau kebijakan pemerintah kan bukan porsi masyarakat, jadi kita tinggal ikuti aja. Porsi kita adalah disiplin dengan apa? Dengan peraturan apa yang telah dibuat oleh pemerintah. Seperti itu. Sehingga diharapkan pandemi ini akan lebih cepat berhasil. Demikian, Novi. Ya. Saya betul sih bilang kalau setuju sih beliau Dokter kalau Samuel, untuk Dokter Martin, di dalam untuk sharing-sharingnya buat kami nanti anak fokus muda parunya. khususnya. Ya, keluarga terima kasih, setuju Novi. untuk yang di dalamnya. Tuhan Yesus terus memberkati Dokter Martin dan juga Dokter Samuel Ya. di tengah-tengah Ya. kerja. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Novi, Bram, Ya. teman-teman. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak Dokter. Terima Ya. kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati ya. Ya. Yesus berkati. Bye.